So hello guys. Halo. Selamat sore, selamat datang di YouTube channel Lager Batak di German. Yo, sekarang udah jam 17.18. Anyway, ini Draußen panas. ist kälter. Hah? Apa sih? No. Doch. Ya, ambition. Ini asli panas banget. Lebih panas dibandingkan di Jakarta ya. Ini kita akhirnya berteduh, suhunya turun jadi 32 derajat. Kalau kita persis tadi di bawah matahari guys, itu suhunya di atas 36 derajat Celcius. Kalian bisa bayangin ini kita kayak kepanggang. Dan kita habis belanja mingguan hari ini. Ya. Mari kita minum dulu smoothie. Anyway, ini gratis loh. Tidak gratis. Itu tidak gratis. Ini gratis. Karena kita punya Lidl Plus. Kalau punya Lidl Plus enak, banyak keuntungannya guys. Ini aku nggak di endorse ya sama Lidlnya. Cuman aku akuin sih Lidl Plus ini sangat berguna banget buat kita, karena sering banget banyak banget produk-produk yang gratis kita dapetin. So sambil kita mau ngambil donat, ini aku juga donatnya diskon guys. Cherry banana. Cherry banana. Uni sharbe hier smoothie ananas, banana, kokos und Mehl. Oke, moment. Oke, mohon maaf tadi baterai habis ya. Saat makan suamiku. Selamat makan. Ini kan tangan kita udah bersihin tadi ya. Nah, di mobil kita itu selalu tersedia tisu alkohol sama hand sanitizer. So, sekalian kita mukbang, sekalian aku pengen beropini tentang sebuah peristiwa fenomena yang sedang terjadi saat ini di dunia sosial media, yaitu perseteruan selebritis dengan seorang seleb TikTok. Aku nggak ngerti sih sebenarnya perseteruan mereka itu dimulai dari mana. Dan kalaupun kalian berseteru, tolong jangan, kalau bisa jangan ditaruh di sosial media. Jangan mengungkapkan kata-kata yang kasar, karena sosial media itu ditonton oleh atau dinikmati atau digunakan oleh banyak orang. Apalagi kasar-kasarnya itu kasar-kasar banget guys. Sampai alat kemaluan dibawa-bawa segala macam, kata-kata kasar, binatang. Panas. Masa sih mereka nggak sadar bahwa pengguna atau penikmat atau orang-orang yang ngefollow mereka itu kan banyak banget ya, jutaan malah ya kan, sampai jutaan. Cuman ya bertanggung jawab sedikit lah dengan sosial media kalian, dengan apa yang kalian ucapkan, dengan apa yang kalian share. Semoga itu bisa berguna banyak untuk banyak orang gitu. Jangan malah merusak generasi bangsa. Kalaupun berantem, kenapa sih nggak diselesaikan face to face aja? Kan ada orang udah dewasa kan, bukan anak kecil lagi. Kenapa kalian nggak face to face aja? Kenapa harus di-share di sosial media? Dan yang aku bingungnya banyak orang yang jadinya main kubu-kubuan, main kubu si ini, kubu A, kubu B. Ujung-ujungnya saling ngebully, menggunakan kata-kata yang kasar. Dan orang-orang yang udah kubu-kubuan ini, orang-orang yang
udah ngebully ini, yang pakai kata-kata kasar ini, kalian tuh dapat apa sih dari si artisnya atau dari si seleb TikToknya? Dapat apa sih? Dia kasih duit ratusan juta ya, sampai sebegitunya ngebela orang. Betul. Betul. Kalau ada orang berantem tuh damaikan. Jangan malah main kubu ini, kubu itu, kubu ini, kubu itu. Kalau si artisnya atau si selebnya itu enak. Mereka mah nama mereka makin naik, makin sering dipanggil TV, endorse masuk, ya kan? Duit makin banyak, cuan makin melimpah-limpah. Nah, kalian nih orang-orang yang udah main kubu-kubuan yang ngomongnya kasar-kasar, kalian dapat apa sih? Hast du schon alles auf wow. So schnell. Sampai itu udah habis guys, minumnya udah habis. Igor? Dann Joghurt. Das ist Pudding. Joghurt brauche ich Löffel für. Ach so. Ja, okay. Dann zu Hause. Ach so. Ja, okay. Man muss ja knicken und dann mischen. Ich habe Joghurt mit dem Knick. Perfekt, vielen Dank. Fahrschule. It's good. So, jadi aku bertanya sekali lagi buat teman-teman yang udah main kubu-kubuan nih, kubu-kubu si seleb ini, kubu si seleb itu, kalian dapat apa sih dari mereka sampai kalian tuh membela mereka itu sebegitunya dengan kata-kata yang kasar? Ya, kalian tuh nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat apa-apa mereka kan? Enggak. Tapi si selebnya mereka dapat duit banyak, ya kan? Malah makin apa namanya, yang namanya satu hal yang lagi viral, lagi diangkat-angkatnya kan, wah endorse kenceng gitu guys. Enggak. Tidak. Ya sayangnya penggunaan kata-katanya itu terlalu kasar sampai menggunakan alat-alat kelamin dibawa, binatang-binatang dibawa. Itu perusak generasi bangsa namanya. Nur noch 30 Grad, es wird kälter. Ya. Kita itu sebagai seorang influencer ataupun kalian sebagai selebritis, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan itu dilihat banyak orang, dan itu sebabnya kita harus memang berhati-hati ketika kita melakukan sesuatu hal atau mengucapkan sesuatu hal gitu. Karena efeknya, dampaknya itu akan ada banyak sekali. Entah kata-kata yang sudah kita ucapkan itu akan diucapkan lagi sama orang lain, atau satu hal yang kita lakukan akan dilakukan juga oleh orang lain. Namanya juga influence kan, influencer, ya kan? Bist du sakit? Tidak, aku tidak sakit sayang. Influencer. Tapi yang lucunya sih memang banyak orang itu lebih suka konten drama sih ya. Karena kita akuin saat ini memang sosial media kita, dari TikTok kita dan YouTube kita memang, kalau TikTok justru kalau YouTube sekarang kita mulai agak ada peningkatan ya. Cuma kalau TikTok ini memang turun drastis banget, yang biasanya kita viewersnya itu sampai puluhan ribu ya, puluhan ribu. Tapi sekarang tuh turun banget, bisa sampai angka 1000 aja tuh aku udah puji Tuhan sekali sih. Jangankan sampai ke 1000 ya, ada yang masih nonton kita aja pun kita udah bersyukur banget. Kenapa? Karena TikTok saat ini bener-bener diisi, FYP ku tuh isinya kontennya drama gitu, drama-drama selebritis ini gitu. Masalahnya kalau YouTube kita kan bisa memilih konten mana yang mau kita tonton kan, ada pilihan-pilihannya. Kalau TikTok itu beda. Kalau TikTok itu kita harus geser dulu dan kita nggak bisa milih gitu. Makanya kemarin-kemarin itu setiap kontennya mereka itu masuk ke kontennya saya, ke FYP-nya saya, itu pasti saya akan tulis tidak menarik. Saya tidak membenci orang ya. Saya tidak
tidak memblokir orangnya. Kalau misalkan ada orang-orang yang berpikir kenapa nggak diblokir aja, no, saya tidak ingin memblokir orangnya, tapi saya memang tidak tertarik dengan kontennya, karena aku ya bingung aja gitu loh sama orang-orang gitu loh. Kenapa sih konten-konten yang berbau negatif seperti itu justru diangkat oleh masyarakat, justru dinaikkan oleh masyarakat, justru ditonton oleh masyarakat, justru dinikmati oleh masyarakat? Kenapa ya? Kalian tahu nggak jumlah viewersnya mereka pada saat mereka berantem itu sampai jutaan loh, sampai jutaan. Sedangkan TikTok kita yang satu lagi ya, yang khusus belajar bahasa Jerman, itu bisa nyentuh angka 50 atau 100 penonton aja tuh kita udah bersyukur banget loh. Ada yang nonton aja kita bersyukur banget loh. Tapi ketika ada video-video orang yang maki-maki, yang berkata-kata kasar, yang berantem, yang drama, itu jumlah viewersnya itu sampai jutaan gitu. Kenapa kalian lebih suka konten drama? Aku nggak ngerti. Konten-konten drama yang berbau negatif ya. Kayak prank, kenapa kita nggak pernah bikin konten prank? Karena kita berdua nggak suka prank. Karena prank itu nggak ada mendidiknya sama sekali. Kenapa aku lebih suka konten kehidupan di Jerman itu seperti apa, lalu kita mukbang. Dengan cara kita mukbang itu aku pengen ngasih tahu sama semua orang bahwa apapun yang terjadi di meja makan kalian, syukuri dan nikmati gitu. Terus konten-konten kita traveling, tapi itu nggak laku dibandingkan video orang yang maki-maki, marah-marah. Itu aku bingung sih ya. Kita nggak suka konten prank, kita nggak suka konten drama yang berbau negatif, dan kita juga nggak suka dengan konten-konten yang suka pamer isi dompet atau isi ATM, saldo, uang, segala macam. Itu aku nggak suka, karena nggak ada faedahnya untuk banyak orang. Apalagi kita sebagai influencer itu kita punya tanggung jawab besar bahwa kita ditonton banyak orang, dan bukan hanya untuk generasi saat ini, tapi bisa saja generasi berikutnya, di tahun-tahun berikutnya itu akan bisa menyaksikan tontonan kita gitu. Jadi kita memang harus berhati-hati sekali dalam mengupload konten. Senioritas. Ya, semoga kita bisa semua bersatu padu, berkolaborasi, mau artis senior, artis baru, seleb TikTok, seleb atau YouTuber, selebgram, segala macam. Kita bersatu padu, kita membuat konten yang positif saja, karena tanggung jawab kita besar untuk generasi bangsa Indonesia. Itu aja sih. So thank you for watching. Jangan lupa di like, di comment, subscribe, and share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Salam dari kami. Dadah, Tuhan memberkati. Salam damai.